Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Mahardika Yasin, Stambuk 092-2021-0018, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Teknik Industri, jurusan Teknik Kimia. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang pembangkit listrik tenaga biomasa. Perlu kita ketahui, salah satu pembangkit listrik yang penerapannya masih jarang di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga biomasa atau disingkat PLTBM. Konsep konversi energi ini menggunakan biomasa berupa bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintetik, meliputi produk maupun buangan sebagai sumber energi. Nah, apa itu pembangkit listrik tenaga biomasa? PLTBM adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik. Pemakaian bahan bakar fosil diketahui memberikan kerugian seiring pertambahan populasi manusia dan kebutuhan akan energi. Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran adanya krisis bahan bakar di kemudian hari. Oleh sebab itu, muncul ide tentang penggunaan energi alternatif yang berasal dari biomasa. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil, pembangkit listrik energi biomasa jauh lebih bersih sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Pemanfaatan limbah untuk pembangkit listrik juga dapat menghindari produksi gas metan jika limbah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dan pada tahun 2005, penggunaan energi biomasa di Indonesia mencapai 32%. Angka ini menempati urutan kedua tertinggi setelah minyak bumi. Tetapi penggunaan biomasa secara tradisional mengalami pertumbuhan sangat rendah sehingga tidak bisa dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ada bermacam-macam limbah yang bisa digunakan sebagai bahan bakar PLTBM, seperti limbah pertanian, biogas, tanaman energi, dan kayu. Kita mulai dari pertama, yaitu limbah pertanian. Bahan baku yang berasal dari limbah pertanian yaitu misalnya seperti jerami, ampas tebu, kotoran unggas, dan ternak-ternak lainnya. Yang kedua ada biogas. Biogas biasanya sumber energi ini diproduksi dari bahan organik seperti material tanaman, kotoran manusia, atau pupuk kandang, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada tanaman energi. Tanaman energi yaitu tumbuhan tertentu yang berpotensi menghasilkan energi dikembangkan dalam skala besar dan ditanam secara komersil. Dan terakhir ada kayu. Kayu ini bahan bakar yang paling populer di seluruh dunia. Kayu merupakan bentuk paling sederhana dari biomasa, namun penggunaan bahan bakar kayu cenderung menimbulkan polusi, sehingga perlu adanya penyeimbangan dengan menanam pohon lebih banyak atau reboisasi. Selanjutnya, cara kerja dari pembangkit listrik tenaga biomasa ini. Mengingat karakteristik sampah yang bermacam-macam, maka sistem pembangkit listrik tenaga biomasa menerapkan teknologi GALVAT atau yang disingkat dari gas gasification, landfill, and anaerobic digestion. Pada proses ini, sampah dimanfaatkan melalui proses pembakaran untuk menghasilkan gas yang akan menggerakkan generator. Ada beberapa tahapan dalam proses gasification, yaitu ada pemilahan sampah. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah memisahkan sampah basah dan kering menggunakan floating tank, atau metode lain seperti menggunakan SDM yang paham mengenai tahap ini. Yang kedua ada pencacahan sampah. Pencacahan sampah setelah dipilah sampai dicacah menggunakan mesin pencacah atau shredder agar ukurannya sama. Untuk sampah basah akan dilakukan proses pengeringan, kemudian dicacah dengan shredder. Yang terakhir ada proses pembakaran. Sampah selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki reaktor gasifer. Suhu pada proses pembakaran awal adalah 100 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Pada proses pembakaran selanjutnya, limbah dimasukkan ke dalam pirolisa bersuhu 200 derajat sampai 500 derajat Celcius. Limbah hasil pembakaran akan menghasilkan gas yang mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, metana, dan hidrogen.
Selanjutnya dilakukan oksidasi yang menghasilkan gas, CO, dan energi panas. Suhu yang digunakan pada proses ini 1200 sampai 1400 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada terakhir pemanasan boiler dan penggerakan generator. Panas yang digunakan untuk memanaskan boiler berasal dari proses pembakaran sampah. Dalam proses ini, air dalam boiler akan dipanaskan hingga menguap. Setelah itu, uap yang dihasilkan akan dialirkan untuk menggerakkan turbin. Turbin yang bergerak dihubungkan dengan generator sehingga energi gerak dari generator berubah menjadi energi listrik. Nah, tiap ide pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Ada 4, mungkin lebih, yaitu yang pertama minim limbah organik. Limbah-limbah seperti sisa pengolahan kayu, ranting, dan sejenisnya jika tidak diolah secara baik akan mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Energi biomasa dapat menjadi solusi untuk masalah tersebut. Pengolahan dapat membuat briket untuk bahan bakar yang bersifat padat. Yang kedua, ada mengurangi efek rumah kaca. Efek gas rumah kaca masih menjadi momok bagi masyarakat. Gas rumah kaca meliputi nitrogen, oksida, metana, karbon dioksida, dan sejumlah gas lainnya. Ketersediaan biomasa bisa menjadi peminimalisir efek rumah kaca. Alasannya adalah lebih ramah lingkungan dan tidak menyebabkan bertambahnya gas-gas pemicu efek rumah kaca. Yang ketiga, ada sumber energi terbarukan. Mengapa? Karena biomasa tentu memiliki keunggulan dibanding sumber energi lain. Energi ini berasal dari sumber-sumber seperti tanaman dan hewan. Tanaman dapat bertumbuh secara berulang-ulang asalkan tumbuh di lahan yang sesuai. Sedangkan hewan sifatnya dapat dibudidayakan. Keduanya bisa menjadi keunggulan utama mengapa biomasa menjadi alternatif untuk masa depan. Yang terakhir, ada mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi maupun batu bara sifatnya terbatas dan tidak terbarukan. Apabila terus digunakan maka akan terus menipis. Dengan hadirnya energi biomasa diharapkan dapat menjadi peminimalisir ketergantungan akan bahan bakar fosil. Nah, adapun kekurangan dari PLTBM ini, yang pertama sumber energi yang bisa terbatas. Meski termasuk sumber yang terbarukan, tetapi untuk memperoleh bahan energinya tergolong sulit, sebab tanaman tertentu sebagai bahan dasar pembuatan energi ini tidak dapat tumbuh setiap tahun. Yang kedua, yaitu mahal. Energi biomasa tergolong mahal karena membutuhkan banyak sumber daya sebagai bahan bakunya. Jika dihitung-hitung, biaya produksinya lebih mahal dibandingkan dengan pemanfaatan bahan bakar fosil. Tetapi untuk saat ini telah ada riset yang mencoba menekan biaya dari pemanfaatan bahan bakar ini. Yang ketiga yaitu menyebabkan polusi pastinya. Polusi udara merupakan masalah yang begitu pelik hingga saat ini. Energi biomasa juga bisa menjadi penyebab polusi seperti halnya penggunaan sumber energi fosil. Tetapi seiring berkembangnya zaman, mungkin ada ide-ide untuk mengurangi atau meminimalisir penyebab polusi dari PLTBM ini hingga lebih alternatif lagi. Baik, sekian dari pembahasan tentang pembangkit listrik tenaga biomasa dari saya Muhammad Bintang. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.